Baik, teman-teman sekalian, kita lanjutkan di dialog kita sesi 2. Alhamdulillah. Masih sama Bang Haris. Salam sehat. Oke, alhamdulillah. Salam Ya, sehat, harapan saya sih kita tetap keluarga, tetap saudara, tetap sahabat ya. Amin. Meskipun berjauhan tempat ya, saya sekarang berjuang di Lamongan. Sekarang sih nggak tahu ya tahun-tahun depan ya. Kalau Mas Haris ini masih di Jakarta, Jakarta Selatan ya. Di daerah apa tadi, Mas? Oh, saya Kebayoran Baru. Kebayoran Baru. Ah, ah, ah. Baik, tadi sedikit nostalgia ya waktu di pesantren Al Islam. Yang jelas kita sepakat, saya maupun sampean sepakat titik titik perjuangan sejarah emas kita adalah dari Ponpes Al Islam. Oke, sepakat. Oke, alhamdulillah, masya Allah, alhamdulillah ala kulli ni'ami. Nah sekarang eh, kegiatannya apa nih Mas Haris nih? Nah nanti beliau yang akan berbagi kepada kita ya. Silakan Mas Haris. Ah. Kalau soal kegiatan yang jelas hari ini kegiatan saya dan yang paling utama adalah sebagai kepala rumah tangga sekaligus ayah bagi anak saya. Loh, itu prioritas. Tanggung jawab paling utama itu adalah itu. Yang lain itu hanya sampingan saja. Iya betul lah. Saya apapun yang kita lakukan kita happy di luar, tapi kalau anak istri kita tidak bahagia percuma. Happy life, happy wife, happy life. Dan ini ya, jadi teman kita ini Mas Haris, alhamdulillah barusan istrinya habis melahirkan dan anaknya sekarang sudah usia 5 bulan ya. Ah betul. Namanya siapa Mas? Namanya Darel. Darel. Iya. Keren ya. Darel Apa Muhammad. itu? Jadi Darel itu dari dari kata bahasa Inggris kuno sebetulnya. Artinya itu yang tercinta. Ya Habib, ya Habibi. Seperti Habib Muhammad ya kalau bahasa Arab. Ah betul. Betul. Oke. Terus selain sebagai kepala rumah tangga? Selain sebagai kepala rumah tangga, kebetulan saya sekarang itu running salah satu media di Jakarta, namanya itu Ruang Ngobrol. Jadi Ruang Ngobrol ini adalah salah satu platform media media online digital yang kita kelola bareng-bareng bersama teman-teman di Jakarta dan di Jogja. Salah satu semangat kami lewat media ini adalah memberikan ruang bagi siapapun saja untuk menyampaikan aspirasi mereka melalui sebuah tulisan. Kenapa begitu? Karena biasanya Sebentar Mas Haris. oke. Iya. Jadi kita sekarang itu mengelola media namanya Ruang Ngobrol. Nah, Ruang Ngobrol ini berdiri Maret 2018 dan alhamdulillah masih tetap bertahan sampai sekarang meskipun kita banyak cobaan, banyak hal yang kemudian justru dengan berbagai macam ujian itu menjadikan kita itu semakin semangat untuk bisa tetap terus merawat ide-ide itu. Di antara tantangannya apa Mas? Salah satu tantangan terbesar sebetulnya kalau di Ruang Ngobrol itu adalah konsistensi kita untuk membuat sebuah tulisan. Saya pikir ini bukan hanya terjadi di Ruang Ngobrol, di semua platform media manapun, baik cetak maupun online. Salah satu tantangan terbesar itu adalah konsistensi dalam penulisan. Itu jadi hal prioritas. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa menjaga itu supaya tetap tulisan itu ada, terus kemudian itu juga bisa menjadi bacaan yang bisa dikonsumsi oleh semua kalangan. Intinya Gitu. berarti Mas Haris sekarang terjun di dunia jurnalistis. Kurang lebih. Kalau dalam dunia pendidikan sekarang juga literasi. Betul, Jadi, betul. Ini juga luar biasa. Dan bahkan termasuk tradisi para ulama itu adalah menulis. Betul. Saya sendiri masih sangat kurang sekali Betul. masalah dunia tulis Betul. menulis. Jadi perlu banyak belajar dari Kita saling belajar lah. Saling belajar lah. Nah, sekarang pertanyaannya nih Mas Haris. Ya. Itu di apa aja rubrik yang ada di Ruang Ngobrol itu? Ada banyak hal, ada beberapa features ya, beberapa fitur yang terdapat di media kami. Misalnya ada opini, terus kemudian ada kolom Indonesia, terus ada macam-macam. Nanti teman-teman bisa lihat sendiri di websitenya. Tapi yang jelas
eh ruang ngobrol itu hampir sama seperti media-media yang lain. Hanya saja yang membedakan di kita itu adalah ruang ngobrol ini termasuk salah satu media yang banyak mengupas tentang isu-isu terorisme. Itu yang membedakan dengan media-media yang lain. Makanya biasanya orang-orang yang konsen di isu itu biasanya menjadikan ruang ngobrol termasuk salah satu referensi mereka sebagai bahan bacaan. Kira-kira seperti itu. Baik, Mas Haris, saya Ya. pernah dengar kalau Mas Haris ini pernah jadi tamu ya, tamu spesial di acara Rossi ya. Apa itu? Rossi itu di SCTV atau apa itu? Rossi itu? Rossi Kompas TV. Kompas TV ya. Jadi subhanallah, satu-satunya orang Sedayu bahkan bisa dibilang. Satu-satunya orang Sedayu yang pernah nongol di televisi nasional. Iya. Di acara Rossi ini subhanallah, sahabat saya nih ya. Luar biasa. Iya. Oke, gimana pengalamannya itu bersama acara Rossi itu dan tentang apa waktu itu, masih ingat nggak? Iya, jadi di ruang di Rossi itu saya sebetulnya itu diundangnya itu dadakan sebetulnya, karena kebetulan yang harusnya yang jadi narasumber bukan saya, itu teman saya. Nah, masalahnya teman saya waktu itu yang diundang kebetulan posisinya sedang di Belanda, karena dia sedang ambil studi di sana. Akhirnya mau nggak mau itu di offer lah ke saya. Nah, saya awalnya mengiranya itu hanya sebatas bukan di live acara TV seperti itu, tapi kegiatan seminar. Karena ya saya secara pribadi sendiri kan belum punya pengalaman sama sekali untuk bicara live di acara TV, apalagi sekelas acara Rossi. Tapi kemudian dengan berbagai pertimbangan dan masukan dari teman-teman semua, akhirnya saya ambil dan terima tawaran itu, karena saya pikir ada hal-hal positif yang barangkali nanti itu bisa disampaikan lewat acara itu. Gitu. Jadi bisa dikatakan media ruang obrol ini seperti ini ya, seperti media edukasi ya. Ya. Edukasi tentang terorisme maksudnya ya. Ya. Berarti itu aslinya goal yang diinginkan dari tulisan-tulisan atau artikel dari ruang obrol itu apa, Mas Haris, kaitannya dengan terorisme? Iya, artinya gini, misalnya kita mencoba untuk meluruskan berita-berita yang selama ini menjadi simpang siur di tengah masyarakat. Salah satu contoh misalkan, orang selama ini itu selalu mengasumsikan pesantren sebagai wadah untuk mendidik teroris. Betul Ustaz Imam ya? Benar. Nah, sementara kalau misalnya ya? Iya betul. Sementara kalau misalnya kita cross check lapangan, kita lihat data statistik, itu nggak banyak. Misalnya dari satu pesantren, dari 1.000 santri yang lulus, itu hanya 1, 2, 3 saja yang terlibat. Nah, apakah kemudian kita akan mengabaikan jumlah yang sekian banyak yang lain hanya karena 1, 2 yang terlibat di kasus terorisme? Generalisir. Iya, jadi kita tidak bisa mengeneralisir bahwa pesantren itu dianggap teroris hanya karena ustadz atau santrinya yang terlibat dalam kasus terorisme. Padahal itu hanya sebatas oknum. Makanya dalam salah satu poin yang saya sampaikan di acara Rossi waktu itu di Kompas TV, ketika ada kasus-kasus seperti itu, bukan berarti pesantren itu mengadvokasi dan menyetujui bahwa terorisme itu boleh dilakukan. Faktanya, toh tidak semua santrinya seperti itu, gitu loh. Misalnya contoh paling simpel saja, kita lihat misalkan Pondok Pesantren Al-Mu'min. Orang selalu menganggap Al-Mu'min itu pesantren radikal karena di sana ada Ustadz Abu Bakar Basir. Terus kemudian dari background awal juga di sana ada Ustadz Abdullah Sungkar. Tetapi kita cross check hari ini, banyak juga alumni Al-Mu'min itu yang berkiprah di masyarakat. Mereka juga bekerja di BUMN, bekerja di pemerintahan, kemudian sebagai PNS, guru. Toh mereka itu bisa berkontribusi untuk negara dan masyarakat. Artinya apa? Sekali lagi, kalau ada orang-orang yang terlibat dalam kasus itu bukan berarti kemudian sekolah atau lembaganya yang harus disalahkan. Bukan, itu hanya oknum. Ya gitu Ustaz Bang. Oh iya, luar biasa ya. Terus aslinya apa ya? Kalau saya meminjam perkataan tentang terorisme ya, apa yang dikatakan oleh Pak Islah Bahrawi ya. Kenal Pak Islah Bahrawi ya? Kenal ya? Direktur apa itu? Pak Islah Bahrawi ya. Iya, Islah Bahrawi. Dia kan mengatakan terorisme itu tidak memiliki agama. Artinya apa? Tidak ada satupun agama yang mengajarkan terorisme. Memang nggak ada.
termasuk Islam dikatakan teroris hanya karena faktor amal ibadah jihad itu salah kaprah ya. Ya. Karena jihad itu adalah the holy war, ya, perang suci, dan amal ibadah yang paling tinggi bahkan dalam Islam, ya. Dan subhanallah, kalau kita bicara kan perang kan juga kekerasan, enggak, beda loh. Perangnya Islam sama non Islam itu beda. Contoh saja, ketika Rasulullah memberangkatkan pasukan, Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah memberangkatkan pasukan, kan pesannya luar biasa, ya kan? La taqtulu syaikhan kabiran wala imra'atan wala soyiban, ya, wala soyiban wala sobiyan wala syajaratan muthmiratan, ya. Kamu nanti akan datang ke negeri musuh di medan pertempuran, janganlah kamu membunuh orang tua, jangan membunuh perempuan, ya, jangan membunuh anak-anak, jangan merusak pohon yang sudah berbuah, bahkan hewan-hewan ternak. Subhanallah, jangankan manusia ya, hewan, pohon nggak boleh dirusak. Subhanallah. Jadi ini perang seperti apa? Indah sekali itu loh. Jadi dalam Islam perang pun ada etikanya. Jadi tidak bisa serampangan terus kemudian saling menghancurkan sana sini, tidak. Islam tidak mengajarkan demikian. Sedangkan terorisme kan cenderung suatu yang menakutkan ya. Iya. Jadi jelas ya, Islam sama terorisme itu adalah satu antara minyak sama air, ya. Ya benar saja tadi, terorisme nggak punya agama. Maka siapapun yang berbuat terorisme, ya, kerusakan, merusak, membunuh orang, ya, merusak fasilitas umum dan sebagainya, itu ya oknum, ya. Ya, betul. Tidak bisa dikatakan karena agama tertentu melakukan itu, ya. Betul. Jadi apalagi Islam, sangat jauh sekali. Islam itu indah, rahmatan lil alamin. Dan satu hal lagi, ketika orang mengatakan sesuatu tentang jihad, bukan berarti itu sesuatu hal yang buruk juga. Kadang kan orang salah mempersepsikan tentang makna jihad itu sendiri, sehingga sering muncul bahwa definisi jihad itu yang perang, teror, menghancurkan, membunuh segala macam. Padahal dalam praktiknya, kalau kita lihat dalam literasi Islam, ada proses panjang di mana seseorang itu boleh untuk melakukan syariat jihad itu. Tidak bisa hari ini kemudian kita bilang kita harus perang jihad melawan ini segala macam, lalu kita melakukan aksi teror di mana. Tidak bisa seperti itu. Ada step yang harus dipenuhi. Ada ibaratnya sebelum sampai pada taraf itu, ada banyak hal yang harus kita penuhi. Ada banyak hal yang harus kita lewati. Nah, jadi kalau misalnya memahami jihad itu juga tidak bisa secara letterlek juga gitu loh. Kita harus melihat proses-prosesnya, melihat bagaimana. Dan kalau misalkan kemudian kita menghilangkan makna itu, kita menghilangkan konsep jihad, sama saja kita itu mengingkari banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang itu gitu loh. Betul ya. Oke ya, intinya tadi jelas terorisme bukan Islam, ya. Yang dikenal Islam itu adalah jihad, dan jihad itu adalah suatu yang sangat suci, yang sangat indah. Kemudian ini kait dengan banyaknya obrolannya. Apakah kerusakan dan kebrutalan yang dilakukan oleh OPM, Organisasi Papua Merdeka, itu sudah bisa disebut terorisme dalam perspektif ini gitu, Mas? Ya kalau misalnya kita misalnya lihat dari kita lihat apa yang dilakukan, misalnya realita yang ada sekarang, yaitu oke lah orang menolak, mengatakan bahwa mereka itu bukan bagian dari terorisme, sebagian orang, sebagian oknum ya. Tetapi kita lihat di lapangan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka selama ini kita bisa lihat, kita saksikan, itu adalah bagian dari aksi-aksi teror. Nah, sementara terorisme sendiri itu ya menakut-nakuti masyarakat di sekitar, membuat keonaran di masyarakat sekitar, sehingga orang-orang itu tidak merasa aman, merasa dirinya itu selalu was-was. Entah itu karena was-was terhadap kejahatan mereka, was-was terhadap keonaran mereka, dan macam-macam. Maka itu kan sebetulnya sudah memenuhi unsur definisi itu. Nah, sementara kalau misalnya kita lihat sendiri, sampai saat ini tidak ada satupun yang yang memberikan definisi secara pasti soal terorisme sendiri itu apa. Berarti gini Mas Arya, berarti menurut saya pribadi nih, OPM apakah bisa disebut teroris? OPM ya jelas. OPM itu jelas terorisme. Apa yang mereka lakukan itu kan sama sebetulnya. Sama, mereka menakuti, membunuh, kemudian melakukan aksi-aksi teror, sama seperti definisi terorisme yang selama ini orang pahami gitu loh. Hanya saja
misalnya apa yang dipahami orang sekarang yaitu yang satu teriak Allahu Akbar, yang sana teriak haleluya. Sama saja. Mereka menggunakan Iya. narasi-narasi itu. Iya benar-benar. Jadi terus apa ya? Apakah Densus ya detasemen khusus 88 itu apakah sudah ada wacana untuk digerakkan untuk memerangi terorisme yang ada di Papua, termasuk ada BNPT juga turun ke sana dan sebagainya, sebagaimana yang mereka lakukan terhadap beberapa oknum-oknum Islam ya, mengatas diri nama Islam dengan kemudian melakukan aksi terorisme. Apakah perangkat untuk anti teror ini dari software maupun hardware-nya tadi itu? Kalau hardware-nya kan kekuatan Densusnya, kalau software-nya kan ya BNPT-nya itu, apakah memungkinkan akan diarahkan untuk mengatasi masalah terorisme yang ada di Papua itu kira? Menurut analisa Mas Haris gimana? Kalau selama ini apa yang dilakukan Densus, saya sejauh ini saya belum tahu detail apakah dari Densus 88 itu sudah melakukan aksi-aksi penangkapan seperti yang dilakukan terhadap orang-orang yang terduga teroris saat ini. Itu saya belum tahu. Kalau memang ada, itu di media-media pun belum pernah muncul. Belum ya. Dan kami berharap ya, kami orang-orang Islam ya, moga-moga ini perlakuan terhadap terorisme ini semua sama, baik itu yang melakukan yang menganggap diri Muslim maupun yang non Muslim, ya pokoknya semua terorisme harus diperangi oleh instansi negara dengan semua perangkatnya, baik software maupun hardware ya, supaya tidak tebang pilih gitu loh. Iyalah, jadi benar-benar kita anak bangsa memerangi terorisme. Betul. Itu. Karena saya pikir isu terorisme seperti ini kan tidak bisa hanya diatasi oleh satu lembaga saja. Harus ada harus ada kerjasama antar lembaga, antar elemen yang bukan hanya melibatkan pemerintah tetapi juga sipil. Jadi semua harus terlibat. Jadi kalau misalnya kita itu hanya bergerak secara sepihak, saya pikir agak nonsens juga untuk menyelesaikan persoalan-persoalan seperti